Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aulia, NIM H7121903 dari kelas Biologi A, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya gunakan, pengaruh pupuk mikorizа dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Bab 1. Pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian maupun sebagai penopang perekonomian. Salah satu tanaman pada kelompok sayuran buah yang mengalami perkembangan pesat yaitu cabai rawit. Cabai rawit memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan mudah tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, dan relatif tahan terhadap serangan hama. Mengkonsumsi cabai rawit sendiri sangatlah bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin A, B, dan C. Pupuk merupakan salah satu komponen unsur hara yang berperan penting terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Pupuk mikorizа bermanfaat dalam pertumbuhan tanaman, khususnya dapat mempercepat pertumbuhan, meningkatkan penyerapan unsur hara, meningkatkan ketahanan dalam menghadapi kekeringan dan kelembapan, dan mencegah terjadinya dari serangan patogen tanaman. Pupuk kandang merupakan pupuk alami yang berasal dari kotoran binatang. Kelebihan dari pupuk kandang yaitu untuk memperbaiki struktur tanah dan berperan sebagai pengurai bahan organik oleh mikroorganisme tanah. Salah satu jenis pupuk kandang yang memiliki kandungan baik untuk pertumbuhan tanaman yaitu pupuk kandang sapi, di mana kandungan unsur hara yang terdapat dalam kotoran sapi atau pupuk kandang sapi dapat menutrisi tanaman sehingga tumbuh dengan baik. Adanya peningkatan kebutuhan cabai rawit diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi cabai rawit, salah satunya dengan menggunakan pupuk mikorizа dan pupuk kandang kotoran sapi. Sehingga tertarik untuk melakukan percobaan tentang pengaruh pupuk mikorizа dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah pupuk mikorizа dan pupuk kandang sapi memberi pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit? Yang kedua, berapakah komposisi optimal kombinasi pupuk mikorizа dengan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit? Manfaatnya yang pertama, memperoleh bukti secara ilmiah adanya pengaruh pupuk mikorizа dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang dosis pupuk mikorizа dan pupuk kandang sapi yang sesuai untuk bisa diaplikasikan pada tanaman yang satu diantaranya adalah cabai rawit. Batasan penelitiannya, jenis pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang kotoran sapi yang telah lama terdekomposisi secara sempurna selama 2 hari, sehingga pupuk berwarna hitam gelap dengan tekstur gembur. Jenis pupuk mikorizа yang digunakan Indomycorrhiza. Cabai rawit yang digunakan jenis cabai rawit merah. Untuk parameter yang diteliti antara lain tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga, dan jumlah buah. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Tanaman cabai rawit, morfologinya meliputi daun, batang, bunga, buah. Adapun kandungan yang terdapat pada cabai rawit yaitu senyawa capsaicinoid yang menimbulkan rasa pedas pada cabai. Kandungan senyawa capsaicinoid pada cabai rawit lebih tinggi dibandingkan dengan jenis cabai lainnya. Selain itu, cabai rawit juga mengandung vitamin A, B, dan C yang dapat meningkatkan nafsu makan dan mengobati sakit kepala sebelah atau migrain. Syarat tumbuh dari cabai rawit yaitu cabai rawit menyukai daerah yang kering dan ditemukan pada ketinggian 0,5 sampai 1250 meter di atas permukaan laut. Cabai rawit juga dapat hidup dengan baik di dataran rendah maupun tinggi. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan cabai rawit yaitu iklim, air, pH tanah, dan intensitas cahaya. Mikorizа merupakan sekelompok jamur tanah yang telah bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dengan akar tanaman atau pohon. Mikorizа bermanfaat dalam pertumbuhan tanaman, khususnya dapat mempercepat pertumbuhan, meningkatkan penyerapan unsur hara, meningkatkan ketahanan dalam menghadapi kekeringan dan kelembapan, dan mencegah terjadinya dari serangan patogen tanaman.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan mikoriza yaitu suhu, cahaya, ketersediaan unsur hara, pestisida, pH tanah, bahan organik, dan air. Adapun jenis-jenis dari mikoriza yaitu endomikoriza, jenis tanaman pertanian. Yang kedua ada ektomikoriza, jenis tanaman kehutanan, dan entektomikoriza. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan, urin, dan sisa-sisa makanan dari hewan tersebut. Kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk kandang terdiri dari unsur makro N, P, dan K, dan unsur mikro kalsium, magnesium, tembaga, dan berlium yang dapat menyediakan unsur-unsur atau zat makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk kandang memiliki kelebihan yaitu dapat meningkatkan humus, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan mikroorganisme pengurai. Adapun cara kerja pupuk kandang sangat lamban sehingga cocok digunakan sebagai pupuk dasar. Pada pupuk kandang sapi, kandungan unsur hara mikronya yaitu N 2,33%, K2O 1,58%, B2O05 0,61%, Ca 10,4%, Mn 179 ppm, Mg 0,33%, dan Cn 70,5 ppm. Yang ketiga, metode penelitian. Rancangan penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan 3 pengulangan. Adapun kode A1 dimana penelitiannya kontrol 100% pupuk mikoriza, A2 kontrol 100% pupuk kandang sapi, A3 20% pupuk mikoriza bandingkan dengan 80% pupuk kandang sapi, A4 60% pupuk mikoriza banding 40% pupuk kandang sapi, A5 40% pupuk mikoriza banding 60% pupuk kandang sapi, A6 80% pupuk mikoriza dibanding 20% pupuk kandang sapi. Untuk tempat dan waktunya, penelitian dilaksanakan di lahan pekarangan rumah yang terletak di Jalan Raya Bedanten, R2 R1 Kelurahan Bedanten, Kecamatan Bunga, Gresik. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sampai Juni 2021. Untuk alat dan bahannya, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih cabai rawit, pupuk kandang sapi, pupuk mikoriza, polybag 6x10, polybag 40x50 cm, dan kertas label. Alat yang digunakan sekrop tanaman, ember, acir bambu, gembor, parang, alat tulis, dan kamera. Untuk variabel penelitiannya, variabel bebas penggunaan pupuk mikoriza dan pupuk kandang sapi. Variabel terikatnya pertumbuhan tanaman cabai rawit yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga, dan jumlah buah. Variabel kontrolnya yaitu suhu, jumlah air, intensitas cahaya, penyiangan, dan pemeliharaan. Adapun prosedur penelitiannya yaitu persiapan lahan, persiapan media tanam, persiapan bibit cabai rawit, pemberian label, penanaman, pemeliharaan. Adapun yang meliputi pemeliharaan yaitu penyiraman, pemasangan acir, penyiangan, penggemburan gulma, dan panen. Untuk parameter yang diamati, tinggi tanaman, diameter batang, hari bunga pertama, hari berbuah pertama, jumlah cabang produktif, dan jumlah buah per tanaman. Analisis datanya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jika uji Kruskal-Wallis menunjukkan perbedaan yang signifikan, P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh antar perlakuan sehingga dapat dilanjutkan uji post hoc test menggunakan uji Mann-Whitney. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.